Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini sebenarnya temanya Mystery Reading. Tapi ini aku buat pesan penting yang harus kamu dengar saat ini. Ini bisa pesan dari Spirit Guide atau pesan dari Universe. Jadi, untuk kalian yang baru channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot, dan aku juga menggunakan vision aku untuk melihat keadaan kamu seperti apa, pesan-pesannya kayak gimana. Perlu diingat, ini adalah collective reading, jadi yang aku lihat banyak orang. Jadi tolong diproses baik-baik apa yang aku sampaikan. Dan ini adalah fun reading untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing juga. Jadi untuk kalian yang mau claiming energi healing, tonton dari awal sampai akhir, relax. Dinikmatin aja pembacaannya. Aku langsung mulai aja tentang pesan yang penting untuk diri kamu, oke? Ini timeless reading, jadi mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke, energi, message, important message. Ada di chariot, oke. Pesan pentingnya kali ini tentang kerjaan, tentang karir. Jadi kalau yang aku lihat di sini banyak banget yang aku tuh tadi lihat udah ada yang menargetkan atau menuju ke suatu tempat atau ke satu titik dalam kehidupan. Sebenarnya sarannya simpel, fokus, disiplin itu harus. Jadi kalau misalnya ada yang ngedistract atau ada yang menggoda diri kamu untuk akhirnya kamu kehilangan arah, kehilangan fokus, balikin lagi fokusnya di situ, oke? Nah, di chariot itu menandakan bukan berarti kita kalau punya target atau punya fokus harus ke situ aja, tapi kamu di sini punya kemampuan untuk balancing dua hal sekaligus. Jadi gini, contoh yang mau kamu fokuskan adalah karir, terus apalagi yang mau kamu fokusin? Dua hal tersebut bisa kamu pegang di dua tangan kamu. Jadi istilahnya masih bisa kamu fokuskan untuk dua hal sekaligus. Dan kalau yang aku lihat di sini dari The Chariot sendiri, pertama pesannya adalah dari di dalam diri kamu tuh punya sifat, punya energi. Ada energi positif, ada energi negatif. Dua energi tersebut bekerja sama untuk ngebawa kamu ke kesuksesan. Jadi kalau energi The Chariot di sini, kamu tinggal nentuin target mau kemana, nentuin kamu tujuannya kemana, kayak ngobrol sama diri sendiri. Nanti alam bawah sadar kamu akan ngarahin kamu gitu. Nah, yang aku lihat di sini juga banyak banget di sini yang akan diberikan kemudahan untuk mencapai apa yang kamu pengen. Kemudahannya itu bisa dalam bentuk karir dan love life, atau karir sama hubungan keluarga, atau bahkan karir sama hubungan spirituality. Nah, ini tergantung dari apa yang kamu fokuskan. Cuman dari energi di chariot yang aku lihat di sini, kalau kamu lihat ini gesturnya penuh dengan kemenangan, di belakangnya cahaya, kamu akan disupport sama semesta dan spirit guide kamu, dan di sini kamu pun akan lebih mudah dan lebih cepat untuk ngeraih tujuan kamu gitu. Contohnya misalnya yang biasanya butuh waktu berjam-jam untuk pergi ke suatu tempat, nanti dipermudah dengan cuma butuh waktu beberapa menit gitu. Atau yang biasanya berjalan kaki menuju suatu tempat, nanti diberikan kendaraan untuk bisa lebih cepat lagi mencapainya gitu. Kadang-kadang di sini ada yang harafiah, ini ada yang mendapatkan pesan kalau kamu akan purchasing atau bakalan beli kendaraan, atau bahkan ini secara metaforanya gini, yang tadinya kita berjalan sendiri nih, contohnya kita berjalan di dalam kehidupan ini dengan slow movement, dengan pelan-pelan, nanti dikasih kendaraan yang lebih cepat lagi. Jadi yang tadinya pelan bakal lebih cepat lagi pergerakannya. Nah, energi The Chariot di sini yang aku lihat ini adalah energi Cancer. Tapi kalau misalnya aku ngomong soal zodiak kamu gak aku sebutkan, bukan berarti ini bukan untuk kamu, karena ini energi. Cancer itu energi yang kuat, strong di luar, tapi soft di dalam. Jadi ini seperti disarankan harus tetap kuat,
tegas, tapi punya empati yang dalam juga, empati yang besar juga. Jadi punya perasaan yang dalam juga, agar kehidupan kamu bisa lebih balance. Kita boleh strong, kita boleh kuat seperti batu, tapi di dalamnya kita tetap soft gitu. Nah, aku bakalan lihat lagi, ini adalah pesan untuk membantu diri kamu. Sorry ya kalau misalnya agak serak-serak aku. So, message for you, important message from Spirit Guide. Di sini ada Horus Cosmic Getaway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous change are occurring. Jadi akan banyak banget setelah kamu nonton ini, 1 hari atau bahkan sampai 1 minggu ke depan, ada kejadian-kejadian yang ajaib, yang di luar nalar, yang di luar dugaan, itu akan terjadi dalam hidup kamu. Nah, dari energi The Cosmic Getaway, kita tuh punya pikiran. Manusia itu kekuatannya juga di pikiran. Kita memikirkan sesuatu, apa yang kita pikirkan bisa jadi kenyataan. Jadi istilahnya kita memanifestasikan lah gitu. Nah, aku lihat di sini kamu punya kekuatan untuk manifestasi belakangan ini sampai ke depan. Jadi gunakan itu sebaik mungkin. Dengan cara apa? Bisa dengan cara afirmasi, bangun tidur langsung afirmasi, mengucapkan blessing, mengucapkan rasa syukur, dan dibarengin sama permintaan-permintaan, dengan memvisualisasikan, membayangkan di dalam kepala kamu apa yang pengen kamu raih dalam kehidupan ini. Lalu di sini Diana, focus intention. Ini yang tadi aku bilang. Focus intention. Think about what you desire, set your sight high, expect the best possible outcome. Jadi saat kamu fokus dan disiplin sama apa yang kamu pengen, apa yang kamu butuhkan dalam kehidupan, apa yang, kalau aku tanya nih sekarang, kamu maunya apa sih sekarang gitu, kamu fokus ke situ dan kamu disiplin, hasilnya itu akan di luar dari ekspektasi, melebihi ekspektasi malah gitu. Dan perlu kamu tahu kalau di sini ada niat. Jadi apapun yang kita lakukan itu pakai niat. Kalau niatnya positif, hasilnya pasti akan positif. Kalau niatnya negatif, hasilnya juga akan negatif. Everything that we do, apapun yang kita lakukan, mau pekerjaan, pertemanan, hal-hal receh lah gitu, kayak bercanda gitu, itu juga semuanya kan pakai niat. Nah, itu niatkan segala sesuatu dengan positif. Jadi ada satu pesan sih untuk beberapa dari kalian yang masih suka gosip-gosip ya. Coba agak dikurangin dulu gosip-gosipnya atau gibah-gibahnya sama teman-teman, karena itu bisa mempengaruhi energi field kamu atau energi sekeliling kamu gitu. Karena ini waktunya fokus untuk hal-hal yang penting-penting dalam hidup. So di sini ada faith, humanity, benevolence, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Tetap tenang, percaya tentang kebaikan di dalam diri kamu sendiri. Kamu tuh orang baik, jadi percaya sama kebaikan kamu sendiri. Jangan pernah terpengaruh atau keburukan-keburukan orang lain. Keburukan-keburukan orang lain itu mempengaruhi kebaikan kamu. Jadi tetap melihat sisi positif dari segala macam. Oke? Ada Kuan Yin, care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. Dan ini waktunya melakukan segala sesuatu berdasarkan cinta damai. Kita nggak perlu membuat drama-drama kehidupan. Ini waktunya kamu untuk bisa helping a lot of people, bantu banyak orang. Dengan cara apa? Memberikan cinta damai. So, aku bakal lihat dari tarotnya. Message from the chariot for the this video. Kalau yang aku lihat di sini juga ada energi keberuntungan di sekeliling kamu ya. Jadi fokus sama apa yang kamu pengen fokuskan, di situ ada keberuntungannya. Di sini ada energi Aquarius,
Yang aku lihat di sini ada spotlight. Spotlight itu kayak kita dikasih panggung dan dikasih cahaya penerangan. Jadi semua mata tertuju pada diri kita, gitu. Tertuju pada dirimu. Energi the star itu menunjukkan kalau ada energi bintang di dalam diri kamu yang bercahaya, dan ini waktunya kamu bersinar, istilahnya. Nah, pesan dari semesta adalah ini waktunya kamu untuk nunjukin bakat kamu seperti apa. Ini waktunya kamu untuk mencurahkan itu, untuk membagi bakat kamu. Dan dari the star, terutama untuk kalian yang pekerjaannya di creative industry atau di industri-industri kreatif, art, seni, entertainment, atau yang bekerja di dunia influencer, influencing people, ini bagus banget gitu. Atau bahkan yang bekerja di dunia politik, ini bagus banget energinya, karena lagi ini waktunya kamu membuka lah, istilahnya membuka pintu-pintu dan memperlihatkan diri kamu siapa sih gitu. Nah, dari energi the star juga ini ada harapan yang akan terwujud. Cuman dari the star ini balik lagi mind, kekuatan pikiran gitu. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pengen, itu bakalan terwujud saat kamu bisa fokus di kepala kamu dan di niat dan disiplin. But the star also, ini juga ada sebuah informasi atau sebuah pengetahuan yang langsung datang ke kepala kamu. Jadi kalau kamu lihat di sini, di dalam kepalanya bercahaya. Artinya ini ngomongin soal kreativitas, artinya ngomongin soal informasi. Bisa informasi saat kita lagi meditasi, lagi keadaan tenang, lagi saat praying. Ada sesuatu yang bisa kamu lakukan dari informasi tersebut. Gunakan informasi tersebut untuk kepentingan kamu, untuk juga membantu orang-orang sekitar. Nah, dari energi the star, di sini juga sekeliling kamu penuh dengan bintang-bintang. Jadi akan dikelilingin sama orang-orang yang positif juga. Gunakan momen tersebut untuk manifestasi. Lalu dari energi the two of pentacle, terutama untuk kalian yang punya 2 pekerjaan sekaligus, nanti 2 pekerjaan tersebut akan bisa balance pada waktunya dan akan memberikan kamu keuntungan lah. Cuman dari energi the two of pentacle sama the chariot ini ada perpindahan. Tidak dipungkir ya, ini ada sebuah perpindahan atau movement. Jadi istilahnya kayak kamu berada di kota A, nanti ada perpindahan ke kota B. Atau sesimpel kayak kamu tinggal di Jalan Mawar, nanti pindah ke Jalan Melati gitu. Jadi ada perubahan lingkungan atau perubahan tempat tinggal lah gitu. Nah, ini bisa dalam bentuk permanen atau temporary. Jadi kalau dari energi the two of pentacle, depending sama diri kamu sendiri. But the two of pentacle ini juga energi earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Saat kamu memilih harus kemana, harus ngapain, harus pindah kemana, dan harus ngelakuin apa, lakukan dengan damai. Jadi grounded dulu. Jadi istilahnya tenang dulu. Saat kamu gak tenang, pilihan-pilihan yang kamu pilih nantinya akan bikin kamu kewalahan. Tapi kalau kamu tenang, kamu bisa controlling, walaupun di sini ada ombak-ombak ya, kalau yang aku lihat. Nah, dari sini two of pentacle itu menandakan kamu bisa juggling antara two option. Jadi artinya bisa dengan mudah controlling atau mengatur apapun yang ada di tangan kamu, walaupun di situ ada 2 hal sekaligus yang berbeda gitu. Dan kalau aku lihat di sini bakalan lebih bisa jago dan expert sih, dalam arti akan lebih jadi ahli lagi di bidang apapun yang kamu tekunin saat ini gitu. So let me see one more time. Di sini ada perpindahan ada perpindahan yang sangat cepat, dan ini pergerakan cukup cepat. Jadi juga ada peluang yang datangnya juga cepat juga. Kalau konsepnya itu, kalau gambaran kayak kamu ada di stasiun kereta. Ada kereta yang datang, pintunya terbuka, kamu mau masuk atau tidak gitu. Tapi lebih bijak lagi jika sebelum masuk ke stasiun kereta, kamu tentuin dulu mau kemana tujuannya gitu. Saat kamu sudah tentuin tujuannya, masuk ke dalam stasiun kereta, kamu udah tahu kereta mana yang akan kamu naiki gitu. Dan itu pergerakannya sangat cepat. Yang tadi aku bilang ini kayak yang istilahnya yang kemarin kayak siput lambat gitu, perkembangannya ini bakal lebih drastis lagi cepatnya gitu. Nah, dari energi the Eight of Wands, di sini juga ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Yang aku lihat di sini bukan sesuatu yang obsesif ya energinya. Ini lebih seperti kamu nargetin sesuatu dan kamu fokus ke situ, cep gitu. Ini kalau kamu lihat ini gambarnya itu kayak fast movement gitu. Jadi cepat dan cukup stabil, tidak berbelok-belok
ya kan? Sama apa yang kamu tuju, kamu nggak akan kebelok-belok kemana-mana. Jadi akan sulit untuk bisa ngedistract kamu akan sulit untuk ngebuat kamu tidak fokus. Nah, dari energi The Eight of Wands sendiri, ini juga ada sebuah informasi dan komunikasi yang kamu tunggu ini akan hadir. Contoh misalnya informasi tentang pekerjaan, atau misalnya memang jawaban tentang pekerjaan. Jadi ini nanti kamu akan dapetin itu gitu. So aku akan move ke oracle card-nya lain ya. Jadi aku bakalan lihat dari sini. Message for you from Spirit Guide and the Universe. Believe in impossible. Jadi coba imagine atau bayangkan diri kamu mendapatkan sesuatu hal yang gak mungkin gitu. Jadi yang kamu impikan itu bisa akan terjadi. Asal kamu punya rasa percayanya. Jadi believe in impossible. Jadi percaya akan hal-hal yang tidak mungkin. Karena yang namanya keajaiban ya, sesuatu yang dibuat sama Tuhan dan sama semesta kan pasti kita tidak akan pernah bisa menebak itu gitu. Kadang-kadang banyak banget hal terjadi di dalam hidup kita itu yang tidak bisa kita logikakan. Nah, banyak banget hal-hal seperti ini. Jadi kayak peluang-peluang yang datang itu kok bisa ya? Kok bisa? Kamu bakalan banyak pertanyaan. Nah, daripada banyak pertanyaan lebih baik fokus apakah nanti peluang yang datang itu sesuai sama apa yang kamu pengen atau tidak. Kalau sesuai, ambil. Jangan terlalu lama untuk overthinking. Di sini ada prosperity lies ahead. Jadi yang aku bilang tadi di depan sana itu kemakmuran dan hasil dari apa yang kamu pengen tuju itu melebihi daripada ekspektasi. Dan di sini jangan hanya fokus sama hasilnya, lebih baik fokus sama sekarangnya dan prosesnya. Sekarangnya nanti saat dapet hasilnya itu kayak bonus aja gitu. Dan kamu akan melihat diri kamu lebih berkembang lagi. Nah, di sini yang tadi aku bilang, ini ada energi keberuntungan nih di sekeliling kamu, terutama soal money, soal keuangan, soal pekerjaan. Karena ini energi beruntung, alangkah baiknya jika memang dari niat dan dari apa yang akan dari hasil yang kamu salurkan juga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kamu bagi-bagi juga gitu. Prosperity itu kemakmuran ya kalau aku lihat. Jadi kemakmurannya benar-benar bisa bikin kamu tuh kelihatan strong, powerful gitu. Jadi orang memandang kamu sebagai sosok orang yang punya wibawa. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Message for you. Ada action, ini diminta untuk usaha. Tuhan memberikan takdir, tapi manusia juga harus punya usaha, punya pergerakan. Di sini stillness. Tetap terus berjalan di jalan kamu. Cuman di sini yang ada satu apa ini namanya? Konsep di psikologi tuh ada namanya boiling frog syndrome, dimana kalau katak itu kita taruh di air yang panas, katak itu pasti akan langsung loncat gitu, akan langsung keluar dari air yang panas tersebut. Tapi kalau kita tahu di air yang kita taruh katak itu di air yang biasa, terus kita nyalain apinya dan airnya memanas dengan pelan-pelan, itu katak nggak akan kemana-mana, tetap diem di situ dan mati di situ. Jadi sama kayak hidup kita tuh membiasakan atau mentoleransi hal-hal yang sebenarnya toksik nih dalam hidup kita, akan lama-lama jadi korosif untuk diri kita sendiri, akan merugikan diri sendiri karena kita nganggap itu hal yang biasa. Tapi kalau kita sudah sadar nih, mengintrospeksi diri dan melihat diri kita atau lifestyle kita, ada hal-hal yang negatif, ada hal-hal yang toksik nih gitu, kamu berusaha untuk menghempaskan hal tersebut dan itu akan merubah hidup kamu. Jadi lingkungan pun akan otomatis berubah gitu. Karena kamu tidak mau lagi beradaptasi sama sesuatu yang toksik gitu. Jadi aku bakalan lihat ke sarannya. Ini adalah saran untuk diri kamu ke depan. Ada balance,
I'm bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Jadi belajar untuk bisa mengharmoniskan keadaan, menaruh cinta damai dalam apapun yang kamu lakukan, dan tidak menilai apapun itu dari ego gitu. Ketemu sama orang, pekerjaan, pertemanan, bergaul, jangan ngelihat itu dari ego. Okay? Loneliness, I know that I am never alone. Percaya kalau kamu tidak akan sendirian. Jadi perjalanan mau kita menjalani kehidupan itu ngerasa kayak sepi, sendiri, kalau kita mindsetnya di situ terus, kita akan beneran sendiri. Tapi tadi yang aku bilang, kalau kita rubah, dan ini nih kalau ada pikiran yang toksik atau misalnya ada kebiasaan yang toksik dan kebiasaan yang buruk lah gitu, coba niatkan untuk dirubah kebiasaan tersebut agar kamu pun tidak merasa sendiri gitu. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. The outcome of the situation. Ada the Three of Swords. Ini ada penyelesaian karma-karma di keluarga. Cuman kalau aku lihat dari Three of Swords sendiri, ini kemampuan diri untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan di sini gini, yang menyakiti diri kita adalah ekspektasi kita ke seseorang atau ekspektasi kita yang berlebihan gitu. Jadi belajar untuk controlling expectation, dan belajar juga tidak akan ada seorang pun yang akan sesuai sama pikiran kita yang sama, ketiplek-plek gitu. Istilahnya gini, sidik jari aja beda, apalagi otak kita, apalagi pikiran kita, jalan pikiran kita. Jadi jangan berharap sama orang lain untuk apapun itu ya, kebahagiaan, kesuksesan gitu, karena yang harus ngeraih itu adalah diri kamu sendiri. Nah di sini saat ada Three of Swords, belajar juga untuk bisa menaruh tanggung jawab untuk menyembuhkan hatimu sendiri sama diri kamu sendiri. Jadi dari energi the Ten of Cups di sini ke depannya ada protection, ada kegembiraan bersama keluarga, ada rasa aman. Terus juga aku lihat dari Ten of Coins sendiri, sometimes kita harus go back to our roots. Sometimes kadang-kadang kita harus balik lagi ke roots kita, ke akar kita gitu. Jadi balik lagi ke keluarga, adat istiadat kita ditanam atau kita menanam, orang tua leluhur kita menanamkan sesuatu nih ke kita dari kecil. Apa itu, pelajarin lagi gitu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut bisa buka personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya